Ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Peringatkanlah kepada orang kaya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 1 Timotius 6 ayat 17. Sahabat Iktus, menjadi kaya bukanlah dosa, namun yang sering menjadi persoalan dalam hidup kita adalah bagaimana memanfaatkan kekayaan yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Kecenderungan yang terlihat yaitu banyak orang yang tidak cerdas menggunakan semua yang ada padanya, sehingga mereka jatuh dalam kesombongan dan berbagai sikap negatif lainnya. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita terhadap semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Efesus terkenal sebagai kota yang makmur dan memiliki kekayaan melimpah. Dengan demikian, sangat mungkin jemaat di sana adalah orang-orang yang kaya. Rasul Paulus memberikan peringatan kepada mereka mengenai bagaimana seharusnya sikap mereka terhadap kekayaannya. Peringatan ini tidak berbicara agar orang kaya meninggalkan kekayaannya dan menjadi orang miskin atau hidup dalam kekurangan. Namun bagaimana ia memiliki sikap hati yang benar terhadap kekayaan yang dimilikinya. 1. Jangan tinggi hati, ayat 17a. Kata peringatkanlah adalah sebuah perintah yang tegas yang bersifat terus-menerus. Karena itu, Timotius terus memperingatkan orang kaya untuk mengelola kekayaannya bagi kemuliaan Tuhan. Peringatan pertama adalah supaya mereka tidak menjadi sombong. Dapat diartikan, mereka jangan menganggap diri terlalu penting. Kesombongannya melekat dalam dirinya, sama seperti melekatnya kekayaan di dalam hatinya. 2. Jangan berharap pada kekayaan, ayat 17b. Perintah kedua mengenai apa yang seringkali diandalkan oleh manusia. Kebodohan manusia adalah karena menaruh harapan kepada sesuatu yang tidak dapat diandalkan. Kata melainkan memberi pilihan, Tuhan yang mana yang harus diindahkan, uang atau Allah. Jadi orang kaya dipersalahkan kalau dia mengandalkan apa yang diberi, bukan mengandalkan yang memberi. Allah memberi terus dengan penuh kasih dan kemurahan. Ia menginginkan anak-anaknya menikmati semua pemberian dengan hati yang penuh syukur. 3. Kaya dalam kebajikan, ayat 18 dan 19. Peringatan yang ketiga yaitu perintah untuk menunjukkan kebaikan secara terus-menerus atau telah menjadi gaya hidup. Biasanya kata ini dikaitkan dalam hidup persekutuan untuk terlibat secara pribadi dalam pergumulan saudaranya yang kesusahan. Orang kaya yang bisa memiliki, apakah dia mau menabung di dunia atau melalui kemurahannya menabung di surga. Tabungan ini bukan untuk keselamatan, karena itu tidak bisa dibeli, kecuali dengan darah Kristus, ayat 18 dan 19. Tujuan dari semuanya itu adalah hidup memuliakan Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang seharusnya menjadi dasar pemikiranku terhadap setiap kekayaan yang aku miliki agar aku tidak menjadi sombong? Mana yang lebih kuandalkan? Apakah kekayaan atau Sang Pemberi kekayaan? Sudahkah aku memiliki gaya hidup memberi dengan kemurahan hati? Apakah memberi menjadi kesukaanku? Tuhan Yesus, berikan kepadaku kerendahan hati untuk setiap kekayaan yang ada padaku, karena sesungguhnya semua adalah milik-Mu. Tolong aku agar tetap mengandalkan Engkau dan bukan pada kekayaan yang bersifat fana. Aku mau berinvestasi
untuk sesuatu yang bernilai kekal dengan menggunakan uang atau hartaku bagi pekabaran Injil-Mu di muka bumi ini. Berikan kepadaku kepekaan untuk memberi dengan kemurahan hati sebagai pelayananku kepadamu. Amin. Dapatkan yang bisa Anda dapatkan. Simpanlah semua yang dapat Anda simpan. Berikan semua yang dapat Anda berikan.